Tuhan hari ini Allah yang penuh dengan kemenangan bagi kami semua. Karena kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dan bebas. Ada di tempat-tempat lain mau beribadah susah saudara, bahkan tidak diizinkan, bahkan sementara beribadah dibubarkan. Tetapi kita semua saudara yang ada pada saat ini mau musik kuat seperti apa, orang mau berteriak seperti apa, saudara bebas untuk Sulawesi Utara, khususnya kota Bitung. Makanya kita bersyukur saudaraku yang kekasih, kita punya pemimpin kota yang benar-benar mengasihi Tuhan, yang benar-benar memberi keluasan kebebasan. Bahkan saudaraku yang kekasih, bukan hanya kepada kita sebagai umat Kristiani, tetapi umat-umat yang lain, baik dari Muslim dan lain-lain, kita bebas untuk memuliakan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Dengar baik, ini firman Tuhan, coba dengar baik-baik, baca dan renungkan baik-baik. Ini adalah saudaraku yang kekasih, janji Tuhan kepada kita. Dan ini ya dan amin saudara. Alkitab berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Orang yang takut Tuhan adalah orang yang berbahagia. Katakan amin. Kalau orang banyak persungutan, ngoceh terus, ribut terus, kacau terus, pikirannya tidak pernah sehat, saudara, itu adalah orang yang tidak takut Tuhan. Tapi orang yang takut Tuhan adalah orang yang berbahagia, dan Alkitab mencatatnya. Berarti saudaraku yang kekasih, coba lihat samping kiri kanan dari semua orang-orang di sekitar kita. Anda adalah orang-orang yang takut Tuhan, dan Anda adalah orang-orang yang berbahagia. Dan jaminan Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat. Artinya orang yang bergembira, orang yang bersukacita, orang yang berbahagia adalah orang yang sehat. Amin. Selanjutnya kalau kita bicara tentang pria itu berperan aktif di dalam keluarga. Dia harus menjadi imam, nabi, dan raja di dalam keluarga. Dan doa seorang pria itu sangat dibutuhkan. Tetapi hari ini saya bicara tentang berkat Tuhan kepada saudara dan saya. Oleh karena apa? Oleh karena kita takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, saudara, tidak mudah terpancing dengan emosional. Orang yang takut Tuhan tidak akan mudah terpancing dengan persoalan, sehingga meninggalkan Tuhan, hidup tidak dalam kebenaran, melakukan hal-hal yang jahat dan yang kotor. Orang yang takut Tuhan, dia berkenan di hadapan Tuhan. Gairah semangat hidupnya untuk beribadah pasti itu terus menerus, bukan menurun tapi naik dan naik. Orang yang takut Tuhan pasti suka beribadah. Katakan amin. Ada satu saudara kesaksian, ini jemaat saya. Nah, saudaraku yang kekasih, satu waktu sudah lama itu berlalu, dan mereka sudah tidak sama-sama juga dengan saya. Dia mengalami sakit, saudara, dan sakitnya sudah sekian lama. Sudah beberapa kali didoakan, bahkan sudah pergi ke dokter, tidak mengalami kesembuhan. Dan akhirnya saudara, mereka ini anaknya yang jemaat saya, tapi orang tuanya bukan dari jemaat kami. Akhirnya dia memohon kepada anaknya, panggil gembalamu, doakan saya. Saya pergi, saudara, itu di daerah Madidir. Saya ke sana karena saya kenal baik juga dengan bapak ini. Lalu saya bilang begini sama dia, Pak, Bapak undang saya untuk berdoa supaya Bapak sembuh dari sakit. Tapi pesan saya kepada Bapak, ketika Tuhan menjawab doa daripada kami, dan Anda mengalami kesembuhan, Anda harus setia rajin beribadah, dan harus memuliakan Tuhan, dan harus hidup dalam kebenaran, karena anak-anakmu mengasihi Tuhan. Saudara, dia bilang begini, Bapak Pendeta, saya berjanji, kalau saya sembuh dari sakit saya akan setia dengan Tuhan.
dalam kebenaran. Saya bilang berhenti mabuk, ya, berhenti itu bapak minum, berhenti itu lakukan hal-hal yang nggak beres. Jangan permainkan Tuhan. Kami berdoa, Anda bilang akan ikut dengan Tuhan, setia. Tapi hari ini saya mau berdoa buat Anda. Urusan kesembuhan itu urusan Tuhan. Saya hanya punya iman bahwa Tuhan akan menyembuhkan Anda. Dan hari itu saya berdoa, saudara, dia sudah tidak bisa bangun sama sekali dari tempat tidur. Dan hari itu juga selesai berdoa, dia dijamah Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi dan dia sembuh. Tetapi saudara, minggu berikutnya saya tunggu dia datang di gereja. Dia bukan di gereja kami, tapi di gereja tempat yang lain. Saya tunggu, saya dengar berita dari anaknya. Lalu saudaraku yang kekasih, saya tanya, minggu berikutnya saya tanya kepada anak, bagaimana keadaan papamu? Apakah dia sudah setia bergereja? Dia bilang begini, dia bilang, kita suruh panggil kita papa masuk gereja. Kita bilang begini, papa, sesuai dengan janji papa mau setia dan masuk gereja. Papa sudah sembuh. Sekarang mari coba papa orang masuk gereja. Saudara, dia jawab apa? Nyanda hobi. Bayangkan saudara, dia bilang nyanda hobi. Pada saat dia sakit, pada saat dia terbaring dan tidak bisa berbuat apa-apa, dia berkata Tuhan tolong dan mengundang hamba Tuhan untuk berdoa. Tapi ketika Tuhan tolong, Tuhan jamah sembuhkan dia. Apa yang dia bilang? Masuk gereja, nyanda hobi. Saya berharap semua kita di tempat ini bukan model yang sama seperti Bapak ini. Katakan amin. Kita adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Orang yang membutuhkan Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Amen. Dan orang yang takut akan Tuhan akan bersorak-sorai ketika mendengarkan suara Tuhan. Dia punya gairah semangat untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan apapun perintahnya, dia pasti akan mengikutinya. Saudara, di dalam Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6 Alkitab berkata begini tadi. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditetapkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi orang yang takut Tuhan, dia katakan begini, dengar baik ini. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, apa yang kau kerjakan? Ya, anak-anak bikin apa sana? Kios. Yang lain bikin cookies cucur. Yang lain mungkin bikin begini. Berapapun hasil, apapun yang kita dapati, saudaraku yang kekasih, dengar baik, dia akan berbahagia. Dan apa saudara? Baiklah keadaan. Tidak pernah bersungut. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Orang banyak boleh rancangkan apa saja. Kemarin di kebun ada orang bekerja memaras. Lalu orang tanya begini sama saya, Pak Pendeta, mau tanam apa? Saya bilang mau tanam pikiran. Ya, mau tanam apa Pak Pendeta? Saya juga nggak tahu udah suruh memaras itu mau tanam apa. Jadi saya bilang saya tanam pikiran. Mau tanam pikiran. Banyak rancangan dalam otak saya. Tetapi yang saya tahu bahwa Tuhanlah yang memutuskan segala sesuatu. Dan rancangan Tuhan yang terlaksana itu lebih baik daripada rancangan kita. Seringkali rancangan yang kita bangun adalah sebuah kegagalan. Tapi ketika rancangan Tuhan yang Tuhan bangun dalam hidup kita, dengar baik, ada sukacita dan kemenangan yang akan terjadi dalam hidup kita. Saudara, seringkali kita melangkahi Tuhan. Kita mau mengambil keputusan kita sendiri, makanya banyak kegagalan. Ketika gagal baru bilang begini, Tuhan kok hanya tolong kita. Tuhan hanya tolong orang lain. Hei dengar, seringkali Tuhan bilang jangan dulu nak. Jangan dulu ambil tindakan itu. Tapi kita paksakan diri. Dan akhirnya saudara kita mengalami kegagalan. Lalu kita persalahkan Tuhan. Seringkali keinginan kita berbeda dengan keinginan Tuhan. Kita mau yang begini, Tuhan mau yang begitu. Kita mau yang begini, Tuhan mau yang begitu. Tuhan seringkali tahu, Tuhan itu tahu dan maha tahu akan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan dia tahu anak-anaknya. Dia pasti akan memberkati setiap anak-anaknya dengan berkat yang sudah dia tahu. Apakah kita mampu atau tidak menerimanya. Mau diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita mau diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, di sini cuma berapa ini bapak-bapak? Takut akan Tuhan. Dan kalau semua di sini cuma hanya banyak ibu-ibu takut akan Tuhan, Anda menjadi wanita penolong bagi para pria.
Dengan baru bapaknya tidak pernah berdoa, pun satu kali bapak mau berdoa, dia suka tawa akan. Tunggu jo ayam cincin kalau bapak itu mau berdoa. Semua perintah Tuhan itu menjadi kesukaan bagi dia. Ketika dia datang ibadah, kok tiba-tiba saudaraku yang kekasih hamba Tuhan bilang begini, berhenti Pak Mambo. Nah dia langsung bilang ini, pendeta ini kurang singgung-singgung, singgung-singgung kan dia lihat kita Pak Mambo. Saudara, dia akan menjadi kesukaan. Berarti begini, orang yang mau bertobat dari hal yang seperti itu akan menjernihkan pikirannya, akan membuat hidupnya jadi baik, akan membuat keluarganya jadi baik, dan perkataannya jadi baik, dan dia menjadi terhormat di mata masyarakat. Kenapa? Karena dulu dia hidup tidak dalam kebenaran, melakukan hal yang jahat, melakukan hal yang kotor, tetapi sekarang dia berjalan dalam kebenaran. Yang pertama, takut akan Tuhan. Dan yang kedua, harus menurut jalan yang ditunjukkannya. Lakukanlah apa yang baik, kerjakanlah apa yang baik, tinggalkanlah masa lalumu. Masa lalu itu Paulus bilang hanya sebagian daripada sampah saja. Aku tidak akan melihat lagi ke belakang, tapi aku akan berlari-lari sampai kepada satu tujuan, kemenangan dan mahkota kehidupan akan diberikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kepada bapaknya memberikan bagian. Berarti anak ini hidup di dalam Tuhan. Dia hidup bersama dengan bapak satu rumah. Tapi satu waktu dia minta bagiannya, dan waktu dia minta bagiannya dia keluar dari rumah bapaknya. Dia keluar dari rumah bapaknya, dan di luar sana dia melakukan dosa. Dulu waktu di dengan bapaknya dia tidak melakukan pelanggaran. Dia tidak pesta pora. Dia tidak penuh dengan sakit, kita mengalami pergumulan, rumah tangga kita gagal, anak-anak kita berontak, kehidupan kita gagal, usaha kita gagal, dan kita berkata, Bapa, aku mau kembali kepada Bapa, aku mau kembali kepadamu. Apakah aku masih diperlukan oleh Engkau? Apakah ketika aku balik kepadamu sembuh sakitmu? Apakah ketika aku balik kepadamu keluargaku diberkati, berubah anak-anakku, hidupku berubah, istriku berubah, suamiku berubah? Dengar baik, anak ini melangkah dan dia kembali kepada bapaknya. Ketika bapaknya melihat anak ini tidak perlu lari, tetapi bapak bilang, dia anakku yang hilang. Dan apa yang terjadi? Bapak ini turun dari tahtanya, dari tempatnya yang luar biasa. Dia menjemput anak itu, dia berlari dan dia memeluk anak itu. Dengar, sakitmu dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan, masalahmu dibebaskan oleh Tuhan, persoalanmu akan ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Ketika anak ini balik, dia bukan berlari, tapi bapaknya yang berlari dan memeluk dia. Siapapun engkau hari ini, dengar baik, balik saudara, kembali. Bapak bilang, di mana engkau anakku? Aku mengasihi kau. Bapak, aku berdosa, aku orang yang berdosa, balik anakku, aku mengasihi engkau. Bapak, aku orang yang tidak layak, balik anakku. Aku akan memeluk engkau, memeteraikan engkau dengan cincin, dan bahkan memakaikan engkau dengan jubah. Bapak, aku orang yang berdosa, balik. Bapak mengasihi kita. Mari saya jumpa semua bangkit berdiri. Haleluya. tempat ini Tuhan, rumah ini Tuhan, bahkan seisi rumah ini Tuhan, mau memuji menyembah dalam roh dan kebenaran. Ayo Rabbi Lord,
kiara ada basa kata karala basa kata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap kami yang hadir Tuhan. Pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Setiap apapun yang mereka rindukan, setiap apapun yang mereka jalani hari-hari ini, mungkin mereka mencari dengan begitu berat Tuhan. Mari Engkau yang campur tangan, Engkau yang bermujizat tengah-tengah hidup kehidupan mereka Tuhan. Engkau yang berkarya ada dalam hidup mereka, ditudungi dalam kuat suasana Tuhan. Setiap yang sakit kami percaya Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Siang hari ini Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami terus Tuhan. Pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan presiden yang terbaik buat kami. Biar Tuhan pemerintah dari tingkat pusat, presiden, wakil presiden, MPR, DPR, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah RT RW Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Karena ada orang-orang takut Tuhan yang memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga kota Bitung ini Tuhan. Engkau memberkati kota kami, tempat tinggal kami, lingkungan kami, pribadi lepas pribadi kami, tempat tinggal kami. Biar ada kedamaian, biar ada kesejahteraan, ada Allah terus bertakhta dalam setiap kehidupan kami. Jadi menurut kehendak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka pergi dan berada. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan pelayanannya Tuhan. Engkau berkati dalam nama Yesus. Bahkan muda-pemuda yang ada Tuhan, akan terus roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka tolong punggung dalam gereja, membawa gereja semakin dekat melekat dengan Tuhan. Jadi dalam nama Yesus. Yang diperlihatkan kepada saya, Ibu, saya diperlihatkan ini dalam sisi berdoa dan begitu banyak mengeluarkan air mata. Tiba-tiba menangkap kedua belah tangan yang sangat tinggi dan terlihatkan kepada saya seorang berjubah putih mendekati ibu ini dan langsung memegang tangan yang sementara terangkat itu, dan seorang berjubah putih berkata, "Ibu, hidupmu ada di tanganku." Itu yang Tuhan perlihatkan dan memberkati. Biarlah Allah akan memakai setiap kehidupan kita agar tetapi apa kalau hati kita berikan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkata, hidupmu bukan cuma karena perkataan, tetapi gaya hidup Kristus ada dalam kehidupan engkau. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Penyembahan siang hari ini kami bersyukur Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sudah memimpin doa pujian penyembahan kami dari awal pertengahan hingga kini sudah selesai. Terima kasih Bapa yang baik di surga, Bapa yang layak terima pujian, syukur, hormat, kemuliaan yang kami persembahkan kepada-Mu. Sekali lagi berobat keluarga di tempat Ibu Keke suami istri bersama anak dan cucunya, biar senantiasa diberkati Tuhan, diberikan tubuh yang sehat senantiasa, dan Bapak keluarga ini senantiasa mengucap syukur, berterima kasih buat anugerah Tuhan yang selalu memelihara dan berkati keluarga yang ada di dalam rumah ini. Terima kasih, kami percaya kelangsungan kehidupan keluarga ini tak tertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyelamatkan, Tuhan sanggup menyatakan pertobatan yang sungguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah tibakan umat-Mu, Kau himpunkan umat-Mu yang ada di sini untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami terlalu percaya sekembalinya umat-Mu ke rumah masing-masing pribadi juga dengan selamat, dengan pertolongan, perlindungan, penyertaan yang sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan. Dengan demikian biarlah bertambah-tambah kesetiaan bagi kami untuk melanjutkan hidup kami senantiasa dekat dengan Tuhan. Persekutuan Philadelphia, Tuhan Engkau memberkati, Engkau selalu campur tangan setiap program yang ada, program pekerjaan Tuhan campur tangan, segalanya boleh berjalan dengan segala baik. Nama-Mu Tuhan dipuji-puji, dipermuliakan. Buat Ibu Ketua Persekutuan Philadelphia, Ibu Nela Tuhan bersama Michael, senantiasa memberi kekuatan kesehatan yang sempurna, selalu untuk menolong, melindungi, menyertai, memberkati dimanapun kedua beliau berada. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan selalu ada buat kedua beliau ini Bapa. Terima
kasih pertama-tama hikmat akal budi bijaksana. Bimbingan tuntunan petunjuk Tuhan selalu turun. Sehingga Tuhan dalam pelayanan mereka nama-Mu yang saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih sebentar kami terima berkat bagi tubuh jasmani kami. Sebelum kami jamaah bersama kudus dan kebenaran firman Tuhan. Jadi kuat sehat baru dalam tubuh kami. Tangan yang sudah berkorban, tangan yang sudah mengerjakan, balas berlipat kali ganda sesuai janji kebenaran firman-Mu. Akhirnya saudaraku yang dalam Tuhan, mari kita terima berkat dari Tuhan. Marilah kita pulang dan terima berkat rahmat nikmat sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Kami akhiri persekutuan dan pujian siang hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang kita Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kami dari Persekutuan Philadelphia ada di Rumah